Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah pelajaran 4 tentang kewajiban membayar zakat. Anak-anak boleh buka halaman 30 sampai 36. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang arti zakat. Zakat menurut bahasa berarti penyucian, pertambahan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang kita miliki. Adapun tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum zakat. Nah, zakat itu termasuk rukun Islam yang 5. Zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta cukup. Kapan diwajibkannya zakat? Zakat diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Nah, di bawah ini dalil tentang kewajiban zakat ya. Ada di surat At-Taubah ayat 103. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jenis-jenis zakat. Ya, jenis-jenis zakat itu pertama zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkan makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ini ada arti dan hukum zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Ya, namanya zakat fitrah. Kemudian tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, mulai dari yang masih bayi sampai sudah dewasa. Nah, ini ada makanan pokok yang wajib dikeluarkan zakat ya. Makanan pokok warga Indonesia adalah beras. Maka besaran zakat fitrah yang mesti dikeluarkan adalah 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap orang beras yang terkumpul. Nah, adapun yang memberikan zakat itu adalah petugas yang berhak menerimanya. Umumnya zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima jelang waktu Idul Fitri. Namun zakat fitrah bisa mulai dibagikan sejak 1 Ramadan. Kewajiban berzakat fitrah. Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketentuan dari Allah sebagai berikut. A. Beragama Islam. Jadi baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak maupun orang lanjut usia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian B. Berpenghasilan cukup. Bagi orang yang berkecukupan wajib mengeluarkan zakat fitrah yang berasal dari kekayaannya. Bagi anak kecil wajib berzakat fitrah yang berasal dari orang tuanya. Kemudian C. Orang yang masih hidup di bulan Ramadan. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah hanya setahun sekali, yaitu di saat bulan
Ramadan. Sebab itu bagi orang yang masih hidup di bulan Ramadan wajib berzakat fitrah. Kemudian ada yang namanya selain zakat fitrah itu zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat harta benda. Ya, zakat mal adalah zakat harta kekayaan. Sebab itu orang yang mengeluarkan zakat mal adalah orang yang berkemampuan bagi orang kaya dan bagi orang miskin, berkemampuan bagi orang yang kaya, dan orang yang miskin itu tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Justru mereka lah yang berhak menerima zakat mal. Zakat mal itu berasal dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu. Tidak semua harta kekayaan wajib dizakati, ya, harus memenuhi syarat. Minimal syaratnya berzakat itu disebut dengan nisab. Sudah Ibu jelaskan di awal tadi apa itu nisab, ya. Kemudian ada lagi penjelasan golongan yang wajib mengeluarkan zakat mal. Pertama, A itu beragama Islam. Orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan wajib mengeluarkan zakat mal. Kemudian dia baligh dan berakal. Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu arti baligh. Ya, arti baligh itu orang yang sudah dikenakan kewajiban menjalankan ajaran Islam. Bagi laki-laki, kalau tanda baligh itu sudah mengalami mimpi basah, sedangkan bagi perempuan tanda baligh itu ya sudah ada haid, ya. Adapun maksud dari berakal adalah bisa membedakan yang baik dan buruk atau membedakan yang benar dan salah. Kemudian bagi orang yang idiot atau orang gila itu tidak disebut berakal. C. Harta termasuk yang wajib dizakati. Harta yang wajib dikeluarkan zakat berasal dari hasil pertanian, perdagangan, upah atau gaji, atau emas dan perak yang dikenakan. Harta yang wajib dizakati juga bisa berasal dari hasil temuan, ya. Kemudian D. Harta tersebut sudah mencapai haul. Haul artinya harta yang dimiliki sudah ada dalam penguasaan orang yang memilikinya, mencapai waktu selama 1 tahun. Bila harta yang dimiliki itu belum berusia 1 tahun, maka tidak wajib dizakati. E. Harta tersebut milik diri sendiri. Nah, ini ada penjelasan ya anak-anak tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ya, sudah dijelaskan tadi adalah binatang ternak, emas dan perak, hasil pertanian, dan rikas. Rikas itu barang temuan. Binatang ternak itu jenisnya apa? Misalnya unta, sapi, kerbau, atau kambing atau domba, ya, biri-biri. Binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah sampai nisab. Nah, ini ada ketentuannya, ya, ada di dalam tabel kotak. Itu unta misalnya 5 ekor yang wajib dizakati, 1 ekor kambing untuk umurnya berapa? 2 tahun lebih. Kemudian sapi atau kerbau nisabnya 30 ekor yang wajib dizakati berapa? 1 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. Kemudian kambing 40 ekor wajib dizakati, itu 1 ekor kambing untuk umur 2 tahun lebih. Kemudian itu emas, ya, emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat, ya. Itu ada penjelasannya. Nilai emas adalah 94 gram dan zakatnya sebanyak 2,5%, sedangkan nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya juga sebanyak 2,5%. Ya, itu tentang penjelasan zakatnya. Kemudian hasil pertanian. Hasil pertanian wajib dikeluarkan zakat adalah pertama itu A. Biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi, jagung, dan gandum. Kemudian buah-buahan seperti anggur, kurma. Nah, kemudian nisab harta dari hasil pertanian adalah ketika mencapai 930 liter. Nah, zakatnya dibayarkan setiap panen. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian
tergantung bagaimana cara pengairannya. Jika sawah diairi dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya, maka besar zakatnya yang dikeluarkan itu 10%. Tapi jika sawah diairi dengan irigasi yang memerlukan biaya, zakatnya sebanyak 5%. Kemudian hasil perdagangan. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan, seperti berdagang kain, sembako, dan bahan material. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama, yakni 2,5%. Kemudian zakat perdagangan itu dikeluarkan setiap tahun. Rikas atau barang temuan, ya. Jika anak-anak menemukan barang yang berharga, ya, lama terpendam, seperti apa? Barang tambang, barang temuannya itu wajib dikeluarkan zakat, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20%. Nah, anak-anak, itulah penjelasannya tentang kewajiban berzakat. Adapun PR agama adalah anak-anak salin dan jawab pertanyaan berikut di buku tulis. Jadi anak-anak kumpulkan nanti di sekolah. Ya, itu ada 1. Apa arti zakat menurut bahasa dan istilah? 2. Kapan diwajibkan zakat? 3. Jelaskan 2 macam jenis zakat. 4. Tuliskan 3 syarat wajib zakat fitrah. 5. Tuliskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Marilah sama-sama kita tutup pelajarannya dengan membaca lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.